ibadah kita semua, menjadi paham kita semua akan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadni wa ala hadni salih ala hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu hadrati Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bab man la yahsanul qira'atul wa aqalla fariidan wa aqalla farad as-salah wa takbir fil khafad war rafa'. Bab barang siapa yang tidak baik di dalam bacaan Al-Quran dan mengurangi daripada fardhu salat dan takbir di dalam mengangkat badan kita dan menurunkan badan kita daripada setiap pergerakan badan kita. Akhbirna Rabi, dikabarkan kepada kami Rabi berkata, akhbirna Syafi'i, qala akhbirna Ibrahim bin Muhammad an Ali bin Yahya bin Halad an Abi, dari bapaknya Ali bin Yahya bin Halad, an Rifa'ah bin Malik annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza qama ahadukum ila shalah, ketika berdiri seseorang hendak melaksanakan salat, falyatawadda, maka berwudulah, kama amara Allah Ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Summa liyakabbir, fa inna kana ma'a syai' min al-Qur'an qara'a abi. Lalu bertakbirlah bila mana ada hafalan daripada Al-Quran, maka bacakanlah di dalamnya. Wa lam yakun ma'ahu syai' min al-Quran falyahmidillah, dan bila mana terdapat hafalan di dalam Al-Quran, berarti orang ini tidak ada dia pada dirinya menghafal Al-Quran, falyahmidillah, maka bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyakabbir, maka lalu bertakbirlah. Summa liyarka'a hatta yatma'inna raka'ah, lalu hendaklah dia ruku sampai tenang rukunya, artinya tumaninah di dalam ruku. Summa yarfa' fala yakum hatta yatma'inna qa'ima, lalu bangun daripada ruku dan berdiri tegak, hatta yatma'inna qa'imah, sampai mendapat ketenangan ketika dia berdiri. Artinya tidak bangun dari ruku, jangan langsung buru-buru bergerak, tenang dulu. Summa yasjudu hatta yatma'inna sajidan, lalu bersujudlah sampai datang ketenangan di dalam sujudnya atau tumaninah di dalam sujud. Summa yarfa'asah falyajlis, lalu angkatlah kepalanya daripada sujud itu, bangun daripada sujud untuk duduk, maka duduklah. Hatta yatma'inna jalisan, sampai mendapat ketenangan di dalam duduknya. Faman naqasa min hadza fa innama yanqasa min as-salati, barang siapa yang mengurangi daripada yang disebutkan tadi, maka sesungguhnya dia mengurangi daripada salatnya. Akhbirna Ibrahim bin Muhammad qala
أخبرنا محمد بن عجلان أن علي بن يحيى بن خلاد أن رفاعة بن رفاعة جاء رجالا يصلي في المسجد. Datang seseorang, dia sholat di dalam masjid. Qariban minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisi sholatnya itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subaja'a fasallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah selesai sholat, dia datang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "A'ida sholatak, ulangi sholat engkau. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belumlah melaksanakan sholat. Fa'ada wasalliyaka kanahwi mimma shalla faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka orang ini mengulangi sholatnya sebagaimana sholat yang dilakukan pertama. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ida sholatak, ulangi lagi sholat engkau. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum sholat." Udah 2 kali ya orang sholat, lalu Rasulullah mengatakan sesungguhnya engkau belum sholat. Maka orang ini berkata, "Alladhi ya Rasulullah, kaifa usalli?" Ajarkan kepadaku ya Rasulullah bagaimana caranya sholat. Orang ini bisa diajarkan caranya sholat. Bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawajjahtu ila al-qiblah," ketika engkau menghadapkan wajah kepada kiblat, ya, dia berdiri menghadapkan wajah kepada kiblat, maka bertakbirlah. Summa qara'a bi'ammal Qur'an, lalu bacalah ummul Qur'an, yaitu suratul Fatihah, ya. Wa masya'allahu anha takarrar, dan apapun daripada ayat-ayat Al-Quran yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca, maka bacalah. Fa idza raka'ata faj'ala rahtiyaka ala rukbataik. Maka ketika engkau ruku, maka jadikanlah telapak tanganmu itu di atas lututmu. Nah, ini ruku, ada yang di bawah lutut, ada yang sampai terus ke betis, tulang kering dipegang, ada yang di atas paha, ya, ada yang di atas paha. Yang benar ini tuntunannya, peganglah telapak tangannya di atas lutut. Ini ada hadisnya. Wamakin ruku'ak, dan baguskanlah ruku'mu, Wamdud dhahrak, panjangkan punggungmu, tubuhmu dipanjangkan. Artinya kalau di hadis lain itu sampai kalau ditaruh sesuatu itu enggak jatuh, ya, enggak gelinding, enggak apa, jadi kayak apa namanya, kayak L gitu ya, L terbalik posisi rukuknya. Wa idza rafa'ta fa'alqana sulba. Dan maka ketika engkau mengangkat bangun daripada ruku, ya, mengangkat bangun daripada ruku badanmu, fa'alqana sulba, maka luruskanlah sulubimu, artinya tulang punggungnya ini diluruskan, benar-benar lurus, nggak boleh begini doang, nggak boleh bungkuk, kecuali memang qadarullah, memang takdirnya itu orang bungkuk, ya, jadi lurus tegak. Warfa ra'asa, dan apa namanya, angkat kepalamu, hatta tarji'ul idhamu ila mafasilih, sampai itu tulang sendi-sendi kita ini balik ke tempatnya. Jadi benar-benar dia berdiri tegak. Faiza sajadat faqim sujud. Dan ketika engkau sujud, sempurnakan sujudmu, baguskan sujudmu. Faiza rafa'at fajalasu ala fahidil yusra.
Dan ketika engkau bangun daripada sujud, maka duduklah di atas paha kirimu. Coba gimana? Duduk di atas paha kiri. Paha ya, paha kiri. Berarti ini menerangkan tentang sujud duduk yang terakhir. Kalau duduk yang pertengahan, duduk di antara dua sujud, tidak diterangkan sini, tidak sama. Di lain hadis ada sumpasna dari fikul rakaah wa sajadatun hatta tatma'in. Lalu ulangi di tiap rakaat dan bersujudlah sampai tumanina, sampai mendapatkan ketenangan. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan kita jangan terburu-buru di dalam gerakan sholat kita. Jangan terburu-buru di dalam gerakan sholat kita. Semisal saya habis membaca suratul Fatihah, terus kemudian ada kita bilang amin. Jangan buru-buru langsung bismillahirrahmanirrahim lagi, ya. Tenangkan dulu sebentar, baru baca bismillahirrahmanirrahim lagi. Ketika kita membaca surat Al-Kautsar, ya, sampai terakhir ayat, lalu jangan buru-buru takbir, tenangkan dulu, baru Allahu Akbar, bergerak untuk ruku, bukan sujud, ya, hati-hati. Nah, setelah ruku, subhana rabbiyal azim, ya, atau ditambahkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, setelah sampai 3 kali, ya. Lalu jangan buru-buru angkat badannya, takbir, tenangkan dulu sebentar, sekira-kira 1 helaan nafas baru bangun lagi. Jadi sholatnya enggak buru-buru. Di sini diajarkan Rasulullah. Kenapa dia enggak disebut sholat? Karena enggak ada tumaninah di dalamnya. Jadi orang ini sampai Rasulullah mengatakan, fa innaka lam tusalli, maka sungguhnya engkau belum sholat. Nah, hati-hati kalau yang sholatnya buru-buru, nggak ada ketenangan di dalam setiap gerakannya, di dalam setiap bacaannya, maka dikatakan Rasulullah, fa innaka lam tusalli, sungguhnya engkau belum sholat. Sayang, waktunya kita udah sisakan untuk beribadah kepada Allah, ya, waktu main kita, waktu kerja kita, waktu bersedekah kita udah sisihkan untuk beribadah kepada Allah, tapi akhirnya kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang belum sholat. Makanya hati-hati. Qala Syafi'i rahmatullah alaihi, berkata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, wa bihadhi kullihi nahul, dan demikianlah yang saya terima, kata Imam Syafi'i begitu. Fa'amara man lam yahsana yaqra'a ayya dzikrullah ta'ala. Barang siapa diperintahkan, maka diperintahkan barang siapa yang tidak baik bacaannya, maka dia haruslah berzikir kepada Allah Ta'ala. Fayahmidi, maka bertakbirlah, fayukabbirih, dan bertakbirlah. Wala yadhiyahu idza lam yahsin biqara'ah, dan tidaklah mencukupi sholatnya ketika tidak baik bacaannya, illa zikrullah azza wa jalla, ya, kecuali dengan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Wa fi hadza dalil ala annahu, dan inilah yang menjadi dalil bahwasanya innama khawatibu bil qira'ah, sungguhnya bila mana bacaannya yang dibaca min yahsanu, ya, tidaklah baik bacaannya, itu enggak baik dibaca. Wa qadira qala bil fara'id, demikianlah aturan bacaan itu harus sesuai dengan ketentuan min yatibuha, di dalam kecakapan dia membacanya, wa yaqiluha, dan kemampuan dia memahami daripada tiap-tiap bacaan itu. Jadi dituntut kita untuk cakap di dalam membaca, baik itu membaca surat Al-Fatihah maupun ayat-ayat setelah surat Al-Fatihah, ayat-ayat Quran yang lainnya atau surat-surat Quran yang lainnya. Wa idza lam yuhsin amul Quran, dan ketika dia tidak baik membaca umul Quran atau surat Al-Fatihah, wa asanu ghayriha, tapi dia baik membaca surat yang lain seperti dia membaca surat Al-Kautsar, ya, dia baik, ya, dia
Dia cakap membacanya, tapi baca suratul Fatihah dia nggak bisa, nggak bagus bacaannya. Ya. Lam yatiyahu ayyusalli bala qira'ah, maka tidaklah cukup sholatnya ya bila qira'ah dengan tidak membaca bagus Ummul Quran suratul Fatihah. Perhatikan. Jadi kita harus benar-benar belajar bagaimana cara yang benar membaca suratul Fatihah. Wa yatiyahu fi ghairiha biqadari Ummul Quran. Dan cukuplah baginya ketika membaca ayat lain atau surat lain selain suratul Fatihah, setelah suratul Fatihah yang jumlahnya bilangannya surat itu atau ayat itu sebagaimana jumlah bilangan Ummul Quran. Berapa Ummul Quran jumlahnya? Suratul Fatihah jumlahnya berapa? 7. Maka di sini dianjurkan oleh Imam Syafi'i bacalah 7 ayat minimal. 7 ayat minimal ya. Setelah baca surat Al-Fatihah maka baca ayat lain atau surat lain yang ayatnya 7. Kalau ada baca ayatnya lain bisa 7 ayatnya. Maka ketika baca ayatul kursi itu 1 ayat. Harus ditambah 6 ayat lagi. Harus tambah 6 ayat lagi. Begitu menurut Imam Syafi'i. Yadiyahu agala min 7 ayat ya. La yadiyahu agala min 7 ayat. Tidaklah cukup baginya itu sholatnya ketika dia kurang membaca daripada 7 ayat. Wa huwa ilayya an yadinu in ahsan, dan aku menyukainya bila mana dia menambahkan ayat-ayat itu ya, ketika dia mampu menghafalnya dan membacanya dengan baik. Wa aqala ma'uhibu ayati da ayatun hatta takuna qadara amal Quran wa ayat. Dan kurang daripada yang aku sukai tadi, maka dia harus menambahkan ayat yang dibaca setelah suratul Fatihah sampai jumlahnya sesuai dengan jumlah bilangan surat Al-Fatihah. Berarti berapa? 7 ayat. Wala yubayyin li, dan tidaklah dijelaskan kepadaku ya, kata Imam Syafi'i, wala yubayyin li, dan tidaklah dijelaskan kepadaku ini iqtasara ala Ummul Quran ya, ketika orang itu mengurangi pembacaan Ummul Quran in ahsanuha, tapi dia baik bacanya, tapi dia kurang baca ayatnya kurang, au ghairaha wa qadriha, atau dia membaca surat yang lain atau ayat yang lain selain Al-Fatihah ya, dan sesuai dengan bilangannya, sesuai dengan Ummul Quran 7 ayat dia baca. Illam yahsanuha, tapi dia enggak baik bacanya, an alaihi ada ya, maka baginya itu mengulangi sholatnya. Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa di hadis Rasulullah SAW ini pembacaan Ummul Quran dan selain daripada Ummul Quran yaitu ayat-ayat Quran atau surat Al-Quran diterangkan Rasulullah SAW sebagai suatu kewajiban di dalam membacanya ya. Ini yang pertama, pegang yang pertama ya. Kalau kita baik baca suratul Fatihah tapi enggak baca baik ayat lainnya, maka Imam Syafi'i berpendapat yang pertama ya, alaihi i'adah, maka ulangi sholatnya. Yang kedua, fa illam yahsin 7 ayat, maka ketika dia tidak bagus membaca 7 ayat selain surat Al-Fatihah, wa ahsana aqalla minhunna, dan baik bacaannya semisal 5 ayat, kurang dari 7 ayat itu dia baca, semisal 4 ayat dia bagus bacanya, 3 ayatnya enggak bagus ya. Lam yatiyahu illa, tidaklah mencukupi sholatnya illa ayyaqra'a bima ahsanu kullah, kecuali dia membaca seluruhnya bagus. Jadi sepotong-potong yang bagus, 4-4-nya bagus, hafalannya bagus, bacaannya bagus, tapi 3-nya enggak bagus ya, maka sholatnya enggak mencukupi, kecuali dia baca seluruhnya, 7-7-nya bagus. Idza kana 7 ayati aw aqal, ketika terdapat 7 ayat yang dia baca atau kurang, fa in qara'a bi aqalla minhu a'ida raka'ah, ketika dia membaca kurang
ya daripada 7 ayat, ulangi rakaat ini. Allati lam yakmil fiha 7 ayat, ya, yang dia tidak menyempurnakan bacaannya di dalamnya 7 ayat, idza ahsanuhunna, ya, ketika dia mampu membacanya. Jadi dia cuma baca 4 ayat, 3 ayat. Menurut Imam Syafi'i, ulangi lagi bacaannya sampai, atau ditambahkan bacaannya sampai terdapat 7 ayat minimal, kata Imam Syafi'i. Wasawakal ayyi tawilan au qasiran lihat dia. Sama aja kalau itu ayat, ya, ayat itu panjang atau ayat itu pendek, tidaklah mencukupi kecuali biadara ayatul Quran, ya, kecuali ditambahkan ayat itu sampai jumlahnya sama dengan Al-Fatihah. Wasawa kun fi suratun wahidan. Sama aja kalau ayat itu terdapat dalam satu surat. Semisal Al-Mutakasur itu surat apa namanya? At-Takasur. Terdapat berapa ayat? Nah, At-Takasur itu mencukupi, ya, untuk dibaca. Tapi itu satu surat, ya. Sama aja ketika ayat itu berada dalam satu surat, 7 jumlahnya atau lebih. Au surah munfariqah, au surah mutafarriqah, atau surat-suratnya, ayat-ayat itu terpisah-pisah atau suratnya terpisah-pisah. Semisal kita baca wal asr, berapa ayat? 3 ayat harus ditambahkan dengan surat lain seperti An-Nas, Al-Falaq, sehingga jumlahnya sama dengan suratul Fatihah. Berarti kita baca 2 surat. Atau ayatnya sepotong-sepotong. Misalnya Alif Lam Mim sampai 5 ayat berikutnya kan kurang 5, ya. Terus yang berikutnya enggak hafal, baca lagi Ayatul Kursi, enggak hafal, baca lagi akhir suratnya ditambahin, ya. Cukup tuh dari Alif Lam Mim, Ayat Kursi sampai dengan akhir surat Al-Baqarah. Tapi itu baru 1 rakaat. Ya. Jadi jangan coba-coba dulu deh yang begitu kalau memang belum ini. Karena Rasulullah itu bacanya 3 juz 1 rakaat. Berapa ayat beliau baca? Ya, sama aja ketika surat itu di dalam satu surat ada 7 ayat semisal atau lebih, atau surat itu terpisah-pisah, semisal kita baca surat Al-Asr ditambahkan dengan surat An-Nas, ya, jumlahnya menjadi 7, ya. Semuanya harus jumlah 7, atau ayat-ayatnya terpisah semuanya harus jumlahnya 7. Hatta ya'ti bi 7 ayat, sampai engkau memberikan 7 ayat. Idza ahsanu 7 aw 8, ya. Dan harus berbaguslah pembacaan 7 ayat itu, atau 8 ayatnya harus dibaca dengan bagus dan baik. Wa kana aqalla ma'alai ayati bi 7 ayat. Dan jadilah kurang baginya ketika dia tidak membaca 7 ayat di dalam 1 rakaat. Ini yang kedua pendapatnya, ya. Jadi tetap diharuskan dia membaca 7 ayat di dalam tiap rakaat setelah pembacaan suratul Fatihah. Yang kedua, pegang, ya. Wa illam yahsin sab'an zikrullah azza wa jalla ma'al ahsan. Dan ketika dia enggak baik pembacaannya di dalam 7 ayat, maka zikrullah, maka berzikirlah kepada Allah azza wa jalla, ya, bersama apa yang dihafalnya. Jadi kalau dia enggak baik bacanya atau hafalannya mentok kira-kira begitu, maka langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka langsung berzikir kepada Allah Taala, subhanallah, ya. Wala yahu illa an dzikrillah, dan tidaklah mencukupi salatnya kecuali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bitahmid. Fa idza ja'a bi syai'in min dzikrillah, dan ketika dia mengucapkan zikir kepada Allah Ta'ala, ati'ahu ma'a ma yahsin, ya, maka cukuplah salatnya itu karena zikir kepada Allah SWT. Jadi ini solusi kalau kurang kita membaca kurang daripada 7 ayat, ya. Semisal wal asr kita hanya mampu hafal cuma 2 surat, wal asr dan al-ikhlas.
ya, maka Imam Syafi'i menganjurkan kepada kita berzikir kepada Allah SWT. Setelah baca itu subhanallah, langsung takbir. Nah, tanpa berzikir, kata Imam Syafi'i, wala yatadiyah, maka tidaklah mencukupi salatnya. Wa innama qalat hada ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila mana ini dikatakan ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'al alaihi an yadhkurullah hina la yahsin 'amil Qur'an. Ketika dijadikan kepadanya untuk berzikir kepada Allah, di mana dia tidak bagus bacaannya di dalam membaca Al-Quran, wa illam ya'muruhu bi sholati bila dzikr, dan tidaklah diperintahkan kepadanya di dalam salatnya dengan tidak berzikir. Jadi harus berzikir. Akilan dipahami annahu bahwasanya idza ahsin Al-Quran, ketika dia pandai membaca Al-Quran, alladhi huwa sunnatus salat, dan dia berpendapat bahwa itu adalah sunnahnya salat, kan alaihi aujiban minal dzikri ghairi, ya, maka haruslah dia menjadikan itu wajib di dalam setiap berzikir yang lainnya. Jadi Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu hukumnya rukun, ya, harus dibaca, pembacaannya harus baik, pembacaannya harus cakep, pembacaannya harus mengena sesuai dengan aturan yang diajarkan. Jadi kalau bacaannya kurang bagus, baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak mencukupi. Ini yang pendapat yang ketiga. Yang keempat, wa illam yahsinir rijal ummul Quran lam yatihu ayyu amma may yahsin ummul Quran. Dan ketika tidak baik, dan ketika seorang tidak baik membaca Ummul Quran Al-Fatihah, lam yaddi ayyu amma, maka dia tidak boleh menjadi imam. May yahsin Ummul Quran, orang yang baik pembacaan Al-Fatihahnya. Perhatikan, kalau merasa dirinya enggak baik membaca Ummul Quran Al-Fatihah, maka nyerah aja deh, ente maju gitu, serahkan kepada orang yang baik bacaan Ummul Qur'annya. Wa inna amahu lam tajdi lil ma'mum salati, maka jika imamnya tidak, maka ketika dia menjadi imam, lam tajdi lil ma'mum salati, tidak mencukupi salatnya bagi makmum. Kan bahaya ya. Baca Al-Fatihahnya nggak baik, maka efeknya ke makmum jadi sholatnya nggak mencukupi daripada sholatnya. Wadi hadil imam, ya, wadi adil imam, ya, maka cukuplah bagi imam. Faidah ahsan Ummul Quran, ketika dia bagus membaca Ummul Qurannya, lam yahsin ghairaha, tapi dia nggak bagus baca ayat-ayat lain, baca ayat-ayat yang lain atau surat-surat lain selain surat Al-Fatihah, lam ahibbu ayyu'am may yahsinuha wa ahsara minha, maka tidaklah aku suka kalau dia menjadi imam daripada orang yang bagus pembacaan Al-Qur'annya daripada dia. Jadi kalau bagus surat Al-Fatihah ini dibaca bagus, tapi baca surat lainnya nggak bagus, maka serahkan kepada orang yang benar-benar bagus hafalannya di dalam Al-Quran. Wa in fa'ala, dan ketika ini tetap dilakukan, fala yubadili, perhatikan, maka tidaklah dijelaskan kepadaku, kata Imam Syafi'i, ayyu'ida min sholliya khalifah, bahwa dia harus mengulangi daripada sholat yang dipimpinnya, ya. Tidak dijelaskan kepadaku bahwa dia harus mengulangi sholat yang dipimpinnya. Li'anahu idintahaya alaiha, karena sholat ini sudah berakhir daripada waktunya. Ketika dia sholat, dia mengucapkan salam sudah berakhir. Jadi tidak jelas apakah ini harus diulang atau tidak, karena semuanya sudah ditanggung oleh imam. Fala yubayyinuli, maka tidak juga dijelaskan kepadaku ayyida man lam yazidu 'alaiha, bagi siapa yang tidak menambahkan ayat sehingga menjadi 7 ayat selain membaca suratul Fatihah,
tidak dijelaskan kepada kepada dari Imam Syafi'i kepada muridnya ini, wala uhibbu ila ayyazida ma'ahu ayya aw aksara, ya. Dan tidak aku suka kecuali dia menambahkan ayat itu sehingga bilangannya sama dengan bilangan Al-Quran atau lebih dari bilangan Al-Quran. Nanti dijelaskan. Wa yajuzu an yu'am man la yuhsin umul Quran. Dan cukuplah menjadi imam, ya, orang yang tidak bagus membaca umul Quran, wala syai'an min Al-Quran, dan hafalan lainnya daripada Al-Quran, man la yuhsin, bagi orang-orang yang tidak bagus juga. Nah, kalau orang yang enggak bagus di dalam membaca Al-Quran, terutama dalam Al-Quran, maka boleh menjadi imam di hadapan orang-orang yang tidak bagus juga bacaannya Al-Qurannya. Wala yudawidu ayyu'am man la yuhsin, dan tidaklah mencukupi menjadi imam, ya, orang yang tidak bagus bacaannya, ahadan yuhsin syai'an min Al-Quran, ya, di hadapan orang-orang yang bagus hafalan Qurannya. Jadi beginilah, kalau menjadi imam, lihat dulu ada nggak di antara mereka yang lebih cakap pembacaannya. Kalau memang memang ada, silakan untuk menjadi imam, ya. Kita harus juga sadar diri. Wa man ahsana syai'an bil Qur'an fa huwa awwala bi anna yu'am mimman la yuhsin. Dan barang siapa yang bagus hafalannya dalam Al-Quran, maka dialah yang pertama yang berhak untuk menjadi imam daripada orang-orang yang kurang bagus hafalannya atau bacaannya. Wa man ahsanu aqala man sab'a ayata fa amma, ya. Dan barang siapa yang mengurangi daripada 7 ayat, ya, dan dia menjadi imam, atau sholat munfarid, atau dia sholat sendiri, radada ba'da ayat hatta yaqra'a bihi sab'a ayati aw sab'ani ayat, maka tambahkanlah ayat itu sampai bilangannya mencukupi bilangan surat Al-Fatihah 7 atau lebih. Wa illam yaf'al lam ara alaihi ahida, dan jika tidak aku melihat dia melakukan pembacaan itu tadi, ya, alaihi ahida, maka ulangi rakaat itu. Wala yatyahu fi kulli raka'ah, dan tidaklah mencukupi di tiap-tiap rakaat itu illa qira'atun ma'ahsanu mimma bayyina, ya, kecuali dia baca sebagaimana yang aku jelaskan. Wa bayyin ayma, dan jelaslah keharusan untuk menyempurnakan sab'a ayat, bacaan 7 ayat itu, au samani atau 8 ayat itu, man ahsanuhun, ya, sebagaimana dia hafalannya. Ada pertanyaan nggak sih? Yang kalau kita misalkan kurang yang itu surat setelah Fatihah, kemudian suruh nambah ayat. Ya. Jadi begini, inilah ijtihad ulama, ya, ijtihad ulama. Kita harus pahami, ulama itu berijtihad dikarenakan ilmu yang dia peroleh atau ilmu yang dia dapati. Tapi ulama yang berijtihad yang kita ikuti adalah ulama yang mumpuni di dalam ilmunya. Kita percaya bahwa ilmunya ini mumpuni. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu enggak ragu kepadanya. Maka ketika beliau berijtihad demikian, baca surat Al-Fatihah dengan bagus. Maka kalau nggak baca surat Al-Fatihah dengan bagus, dengan cakap, sesuai dengan ketentuan daripada bacaan, sholatnya nggak cukup. Ya, sholatnya nggak cukup. Artinya Imam Syafi'i pun belum memutuskan sholatnya nggak sah. Cuman nggak mencukupi aja. Karena kalau dibilang nggak sah, kasihan orang yang nggak
baik bacaannya manakala dia sholat sendiri. Ya, inilah istihad ulama. Ya, lalu dia bagus baca Al-Qur'annya, tapi dia nggak bagus baca surat yang lainnya, maka juga Imam Syafi'i mengatakan sholatnya nggak cukup. Lalu dia bagus baca keduanya, tapi baca surat lainnya kurang daripada 7 ayat, maka sholatnya juga nggak cukup, kata Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mendasarkan bahwa ketika habis baca surat Al-Fatihah, maka harus ditambahkan bilangan surat yang lainnya itu sampai dengan minimal 7 ayat sebanding dengan surat Al-Fatihah. Kalau kurang dari itu katanya nggak mencukupi. Lalu apa ini menjadikan dasar? Boleh dijadikan dasar karena begini. Pertama, bagus untuk kita mengejar hafalan-hafalan kita. Ya. Jadi nggak terbatas. Al-Ikhlas lagi, Qul Ya lagi, Al-Ikhlas lagi, Qul Ya lagi, Al-Ikhlas lagi. Kan kurang daripada 7 itu masing-masing. Ya. Al-Asr lagi, Al-Ikhlas lagi ketemunya. Ya kan? Tabat lagi, Al-Ikhlas lagi. Hidayah lagi, Al-Ikhlas lagi. Pokok Al-Ikhlas dulu deh, ya mantep itu Al-Ikhlas. Tapi nggak ikhlas aslinya. Ya. Diputusin pacar nggak ikhlas. Ya. Handphonenya hilang nggak ikhlas. Padahal baca di surat Al-Ikhlas dulu, emang mampu cuma Al-Ikhlas, dia nggak mau kembangin. Nah makanya Imam Syafi'i mengatakan demikian. Jangan kita ambil pikir yang jelek dulu, ya. Berarti kita harus menambah hafalan kita. Ya. Coba kalau di surat Al-Baqarah 1 ayat aja beberapa baris sudah. Tidak begitu. Surat An-Nisa 1 ayat beberapa baris. Itu baru. Kalau 7 ayat bisa 2 lembar. Tapi kan itu jadinya bagus, ya. Tapi ulama-ulama lain juga beristihad, kurang enggak apa-apa. Dikarenakan jatuhnya sunnah di dalam pembacaan surat atau ayat lain. Terkecuali sholat fardu, ya. Sunnahnya itu mendekati keharusan. Harus dibacakan sholat fardu di sholat rakaat pertama dan rakaat kedua, ya. Karena Rasulullah selalu membacanya itu, nggak pernah nggak membacanya. Setelah surat Al-Fatihah baca surat lain, nggak pernah ditinggalkan Rasulullah, ya. Makanya mendekati keharusan. Tapi Imam Syafi'i di sini berpendapat harus dibaca. Itu salah? Nggak salah. Ini istihad ulama, istihad orang boleh berijtihad manakala ilmunya udah tetap, ya. Kalau kita berijtihad jangan, ya. Kita baca surat Al-Fatihah aja masih acak-acakan, mau istihad lagi jangan. Nah kalau ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu bolehlah mereka berijtihad. Nah jadi kalau manakala kurang, kita memakai pendapat imam yang lain bahwa boleh. Gitu. Kalau nggak boleh di Indonesia berapa banyak yang nggak mencukupi sholatnya, ya? Berapa banyak yang nggak mencukupi sholatnya? Berapa masjid yang nggak mencukupi sholatnya? Ya kan? Makanya ini perhatikan. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam artian baik untuk menambah hafalan-hafalan kita. Kalau kita mau pegang, ya nggak apa-apa. Kalau kita mau pegang, bagus buat kita, ya kan? 7 ayat, minimal 7 ayat harus dibaca, kan bagus. Ada jeleknya nggak? Bagus. Dan pembacaan ayat lain atau surat lain terutama ayat lain selain surat setelah bacaan Al-Fatihah, baca satu boleh. Menurut ulama yang bersifat lain, ulama ya di lain Imam Syafi'i boleh. Satu boleh. Tapi harus yang bermakna. Jangan alif lam itu deh. Maknanya apa? Enggak ada maknanya. Ya, harus yang bermakna. Boleh satu ayat tapi bermakna. Semacam ayatul kursi. Kan bermakna, ada maknanya. Wal asr, Allahu akbar. Maknanya apa? Ya kan? Lebih masa udah. Cepat-cepat.
juga jangan salah ketika baca surat Al-Fatihah dia takbiratul ihram Allahu Akbar, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Allahu Akbar. Ya nggak boleh juga. Kamu udah baca Pak Haji. Ya nggak begitu juga. Ya, pinter-pinter nih orang. Ya, suruh baca surat Al-Fatihah baca Al-Fatihah. Ya, Al-Baqarah. Cakep baca Al-Baqarah. Itu bacanya Yasin doang. Oh Yasin. Ya, Masya Allah. Nggak boleh. Ya, harus kita. Ada lagi pertanyaan? Ya, kira-kira begitu Pak. Ya, ketika tadi pagi terakhir kalau bisa yang menjadi imam itu yang harus bagus baca makhrajnya ataupun baca Al-Qur'annya. Tapi ketika orang itu disuruh untuk maju jadi imam dia tidak mau, itu hukumnya betul? Nggak boleh. Tadi udah dijelaskan, ya. Orang yang bacaannya bagus harusnya memimpin orang yang bacaannya kurang bagus. Kalau dia nggak mau menjadi imam, ya, terus yang mimpin orang yang nggak bagus, maka dosa untuk dia. Ya. Maka dosa untuk dia. Karena tadi dijelaskan kalau orang cukuplah sholatnya orang-orang yang nggak bagus bacaannya memimpin orang yang nggak bagus juga bacaannya. Kan begitu. Tapi kalau orang yang bagus bacaannya, yang nggak bagus bacaannya mimpin orang yang bagus bacaannya, nggak boleh. Yang lain? Lu paham berarti? Mau dipaham dilanjut. Qala Syafi'i rahmatullah alaih wa bi hadis Rifa'ah, ya. Di dalam hadis Rifa'ah bin Malik ini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamahu farada alaihi bis shalah, mengajarkan kepadanya, ya, hal-hal yang fardhu di dalam salat. Dua adalah ikhtiar, tidak ada pilihan kedua, tidak ada pilihan lain kecuali yang fardhu dan harus dilakukan di dalam sholat yang tadi disebutkan ya hadisnya. Wa alamahul wudu, maka diajarkan oleh Rasulullah tentang wudu. Pertama wudu, harus orang sebelum sholat harus bersuci, berwudu. Wa takbiratul iftitah, dan takbiratul iftitah atau yang kita sebut takbiratul ihram qabla qira'ah, sebelum pembacaan Al-Qur'an, baik itu surat Al-Fatihah maupun surat yang lainnya atau ayat lainnya. Walam yadhkuru annahu allamahul qaul, dan tidaklah diingatkan bahwasanya allamahul qaula ba'da takbir, ya, mengajarkan perkataan setelah takbir, ba'da takbiratul iftitah, setelah takbir iftitah, qabla al-qira'ah, sebelum pembacaan Al-Qur'an. Ya, jadi Rasulullah tidak mengajarkan pembacaan zikir sebelum pembacaan Al-Fatihah setelah takbir, atau yang disebut dengan doa iftitah, wajah dan seterusnya. Tidak diajarkan Rasulullah SAW. Ya, tidak disebutkan dalam hadis ini, maknanya begitu. Wala takbir, dan tidak takbir fil hafada war rafa', dan tidak takbir di dalam dia turunkan badannya dan bangun badannya untuk rukuk, ya. Waqala, dan tidak juga dikatakan sami Allahu liman hamidah, ya. Rasulullah enggak mengatakan sami Allahu liman hamidah dalam hadis itu. Wala rafa'a al-yadayn fi shalat, dan mengangkat tangan, ya, kedua tangan di dalam salat. Wala tasbihu fir ruku', dan tidak bertasbih di dalam ruku', wasujud, dan sujudnya. Wa qad 'alamahul qira'ah, dan sungguh hanya mengajarkan bacaan-bacaan yang harus dibaca dalam salat. Fa illam yaqsid fa dzikrillah wa 'alamahul ruku'. Maka kalau enggak bagus bacaannya, berzikir kepada Allah, wa 'alamahul ruku', dan mengajarkan ruku', wasujud, dan mengajarkan sujud, wal iktidal, dan iktidal bangun daripada ruku', ya, wal iktidal min ruku', bangun daripada ruku', was sujud, dan sujud, wal jalasu fi shalah, dan duduk di dalam salat, wal qira'ah, dan
pembacaan Al-Quran. Jadi juga mengajarkan lain daripada yang tadi disebutkan. Walihadza qulna, maka kami katakan man taraka iftitahus shalah ba'da takbiratul iftitah, barang siapa yang meninggalkan doa iftitah setelah takbiratul ihram wa takbir fil khafada war rafa', ya, dan takbir ketika dia bangun atau menurunkan badannya atau membangunkan badannya, bergerak di setiap pergerakan ruku, ya, dan hendak sujud, wa rafa'a yadayn fir ruku' was sujud, dan mengangkat tangannya ketika hendak ruku dan sujud, wa qala, dan berkata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, wa yajlisu jalisatun lam ya'maruhu biha fis shalah, dan duduknya itu tidak sesuai dengan perintah sebagaimana dalam sholat, faqad taraka al-ikhtiyar, maka dia telah meninggalkan keutamaan. Walaysati alaihi i'adatus sholat, dan tidaklah baginya itu mengulangi sholatnya. Ya, kalau dia setelah baca surat lain dia tidak ruku tapi dia nggak mengangkat Allahu Akbar, nggak apa-apa, ya, karena demikianlah yang diajarkan Rasulullah. Tapi menurut Imam Syafi'i, ya, kalau dia memulai pergerakan hendak ruku dia tidak mengangkat tangan, atau bangun dari ruku dia tidak mengangkat tangan, ya, maka juga dia tidak membaca Rabbana walakal hamd, maka dia hanya meninggalkan keutamaan di dalam sholat. Sayang kalau ditinggalkan, maka jangan tinggalkan yang demikian. Kata Imam Syafi'i, nggak perlu ngulangi sholatnya kalau nggak melakukan itu, tapi dia hanya meninggalkan keutamaan di dalam sholat. Itu yang keberapa itu? Yang keempat atau yang kelima itu? Keempat kelima. Wa 'allama rijal fi hadis Ibnu Ajlan qira'atu ummul Quran, dan diajarkan dan diketahui seseorang di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis Ibnu Ajlan, qira'atu ummul Quran, pembacaan ummul Quran. Wa qala masyaallah, dan dikatakan apa yang dikehendaki Allah untuk dibacanya, yaitu ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Wa adzala dzalika ila al-qira', ya, maka jadikanlah itu harus dibaca di dalam salat. Fa'tamil ayyukuna qira'atul ummul Quran, maka sempurnakanlah pembacaan ummul Quran bis shalah fardhu, bis sholati fariidhah, ya, di dalam salat itu hukumnya fardhu, wajib, rukun, ya. Wajib dan rukun sebenarnya beda, ya, tapi fardhu harus dibaca, kalau enggak boleh. Ma'a maja'a fiha ghaira hada mimma yusabbih, ya, dan apa aja yang serupa surat lainnya, ya, dan apa aja serupa surat lainnya, ayyakuna yadlil ala annaha tazi'an ghairaha, dan ini menjadikan dalil bahwa haruslah dibaca juga surat lainnya yang serupa dengan Al-Fatihah. Artinya jumlah ayatnya harus banyak, banyaknya itu sebanyak bilangan suratul Al-Fatihah, suratul Fatihah. Wala ya'tiya ghairaha, dan tidaklah mencukupi pembacaan surat lainnya itu wa in tarakaha, ketika dia meninggalkannya, wa huwa yahsin, dan dia baik di dalam bacanya. Lam yatu shalah, ya, kalau dia bisa punya hafalan tapi dia nggak mau baca, kata Imam Syafi'i, nggak cukup sholatnya, ya, nggak cukup sholatnya. Wa in tarakaha, ya, ketika dia meninggalkannya maka dia melalaikannya. Wala yubayyinu li, dan tidaklah dijelaskan kepadaku ana alaihi aidus shalah, bahwasanya dia harus mengulangi sholatnya. Wa huwa qad yahtamilu an yakuna al-fardha ala man ahsana al-qira'ah, dan dia sungguh-sungguh harus menyempurnakannya apa yang menjadi fardha, ya, apa yang menjadi wajib di dalam sholat, ketika dia mampu membaca dengan baik. Qira'atul ummul Quran wa ayatul awsar
maka bacalah Ummul Quran dan ayat-ayatnya atau lebih atau sejumlah dengan Ummul Quran atau lebih. Li'anna aqalla ma bagi jika dia mengurangi atau dengan sengaja ayat qira'ah Ummul Quran, ya dia sengaja mengurangi jumlahnya daripada jumlah sesuai dengan Ummul Quran fi rakaah ayat di tiap-tiap rakaatnya laqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masyaallahu ma'ahu, dan apa yang dikehendaki Allah untuk bacanya fala uhibbu, maka aku tidak menyukai li ahadin ayyada ya bagi seseorang meninggalkan ayat qira'ahu ma'a Ummul Quran fi raka'atin ayat, bagi seseorang yang meninggalkan bacaan 7 ayat itu kurang bacaannya di dalam tiap rakaatnya. Imam Syafi'i hanya cuma mengatakan aku tidak menyukainya. Wa in tarakaha karahtaha, maka dia sungguhnya meninggalkan apa daripada utama itu. Wala yubayyin dan tidaklah dijelaskan kepadaku an alaihi ada bahwa dia harus mengurangi salatnya. 5 wasifat sebagaimana yang aku sifatkan, sebagaimana aku jelaskan. Wa hadisah ibadati wa adani Hurairah yaduluna ala fariidan Ummul Quran, bahwa dalam hadis Abu Hurairah ya, ini pembacaan Ummul Quran ini menjadi fardhu ya, menjadi fardhu. Wala lillatu lahu fihi ma, dan tidaklah menjadi alasan di dalamnya wala fi wahidan minhuma ala faridan ghairaha ma'ahu, dan tidaklah seseorang itu ya menaruh fardhu kepada ayat-ayat pembacaan ayat-ayat lainnya. Qala Syafi'i rahmatullah alaihi wal amada fi taraka Ummul Quran wal khatasawa, kalau dia sengaja meninggalkan pembacaan Ummul Quran atau salah di dalam bacaan Ummul Quran, hukumnya sama. Bila fi alla tajzi raka'atan illa biha ya, maka tidaklah cukup rakaatnya ini kecuali dia baca Ummul Quran Al-Fatihah itu dengan bagus dan tidak salah. Oh bisa imam, dan bacaan hafalan-hafalan yang lainnya juga bagus dan tidak salah. Illa man dzakara minal makmum, kecuali makmumnya mengingatkan, insyaallah taala, kecuali makmumnya ini mengingatkan. Biasanya kalau makmum mengingatkan itu baca ada subhanallah, bukan terus salah terus, bukan ya. Karena di dalam sholat yang boleh itu bacaan apa yang disebutkan ya, baca Al-Quran boleh, Al-Fatihah dan baca Al-Quran. Yang lainnya baca tasbih ya, baca tasbih itu yang boleh. Subhanallah. Ya enggak juga kalau orang salah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan juga begitu, mentang-mentang sama-sama zikir. Baca tasbih ya, subhanallah. Berarti makmumnya ingatkan. Wa balam yahsin yaqra'uha, dan barang siapa yang enggak baik pembacaannya, walihadza qulna, maka dikatakan oleh kami, in man lam yuhsin yaqra, ketika orang yang enggak baik membaca, adhu salati ya, maka sah salatnya bila qira'ah, dengan tidak membaca. Jadi kalau orang yang enggak cukup hafalannya, maka udah enggak usah baca ya, maka udah enggak usah baca, tapi dia harus zikrullah ya, berzikir kepada Allah subhanallah, seperti itu. Walam yazkurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diingatkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-julusul litasyahud ya, duduk ketika tasyahud, enggak ada tadi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma dzakara al-julusu minas sujud ya, tersebut. Nah, bila mana diingatkan duduk daripada sujud, tadi cuma diingatkan duduk daripada sujud. Fa'au jiban tasyahud, dan kewajiban tasyahud enggak diingatkan oleh Rasulullah SAW.
Wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man ahsanu bi ghairi hadzal hadis, ya, diungkapkan dalam hadis yang lainnya. Wa awwala ma 'ala al-mara, dan barang siapa yang mengulangi daripada perintah-perintah ini fi shalah, di dalam salat, mawasifanat sebagaimana yang kami sifatkan, wa akmilahu ma nahnu fihi zakaruna insyaallah, dan udah semuanya kami jelaskan di dalamnya insyaallah, kata Imam Syafi'i. Ada pertanyaan? Terus nanya nih, udah mau Ramadan, jangan sampai sholatnya sia-sia. Itu yang itu tadi, kalau apa ada kekurangan atau kurang umurnya, kita hanya baca subhanallah Semisal. berapa kali, Pak, itu, Pak. Nah, semisal kita baca suratul Fatihah, ya, maka setelah baca suratul Fatihah khawatir bacaan kita gak bagus, ya, setelah amin atau sebelum amin kita diam dulu. Maka ketika baca suratul Fatihah, ya, waladhdallin, diam dulu. Di hadis yang lain dikatakan suruh diam dulu. Kenapa suruh diam dulu? Ya, tungguin malaikat. Malaikat nyebut amin juga. Barang siapa amin ya bareng dengan malaikat, maka semuanya banyak dikabulkan daripada doa-doa. Jadi ketika waladhdallin, jangan kayak anak-anak bocah tuh. Baru dol, ya, belum udah amin, begitu. Ketika waladhdallin, diam dulu, tarik nafas, amin. Nah, ketika tarik nafas, subhanallah, dalam hati tadi, amin. Takutnya kurang baik kita dalam baca suratul Fatihah. Begitu juga kita baca surat yang lainnya, ya. Ketika selesai, misalnya wal asr kan kurang, ya. Ketika membaca itu kurang, setelah selesai daripada surat al-asr, maka jangan langsung takbir dulu, subhanallah. Walaupun boleh menurut imam yang lain boleh, ya, bacanya kurang dari 7 boleh, tapi ya kalau bisa kita baca lebih dari 7, lebih daripada 7, berarti 7 boleh, lebih daripada 7. Tandanya itu begini, ada bawahnya, nah, itu boleh. Ini ketawa kan, aneh semua masjid. Bahasa Inggris lagi nih, Cok. Gitu, tandanya begitu, ya. Jadi 7 ke atas boleh, tapi kurang daripada 7, ya, kalau menurut Imam Syafi'i kurang mencukupi, maka kita duduk, kita ucapkan subhanallah sekali aja, nggak apa-apa, cukup. Pun demikian, ketika kita ruku membaca subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallahil azim, ya, dalam tuntunannya cuma subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdihi ditambahin, ya, boleh tambahin wa bihamdihi, boleh. Bacanya sekali boleh, bacanya 2 kali boleh, bacanya 3 kali boleh, bacanya sebanyak-banyaknya boleh. Tapi umumnya 3 kali. Bacanya sekali subhanallahirrahmanirrahim, bangun. Tapi jangan buru-buru juga. Jadi kayak orang burung matuk-matuk tuh nggak boleh. Sholat kayak burung matuk-matuk tuh yang ada tuh di daerah mana tuh, ya, sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Amin, Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh tuh. Begitu. Sholat tarawih 23 rakaat berapa?